Alright, what's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fish Room ID. Teman-teman, kali ini aku mau mengaklimasi, aklimasi, kalibrasi, aklimatisasi atau apapun bahasanya. Yang penting kita intinya adalah penyesuaian. Jadi tadi udah penyesuaian suhu, aku kedatangan 3 ekor ikan yang cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini sebenarnya 3 ekor ikan Asipenser diamond. Waduh, ya ini agak kotor ya udah packingannya, cuman memang tadi kita harus agak lama aklimasinya, takutnya kenapa-napa. Yuk, yang pasti kita udah siapin nih. Ini agak merah-merah ya, jadi tidak tahu puasanya kurang apa gimana. Ini ada, nah itu agak merah-merah, kelihatan nggak ya? Tuh, wah agak merah-merah tuh. Ini kotor banget soalnya guys, ya. Jadi harus segera kita. Nah, ini caranya seperti kita mengaklimasi pari. Udah amis banget. Jadi karena tadi suhu udah, nah, tolong ambil oksigen. Jadi penting banget adalah oksigen. Jadi kita harus tarik air dari sini. Baru kita tarik yang kotor dari sini. Ini lihat guys ikannya. Ini sebenarnya adalah Asipenser diamond dan ini yang high grade ya. Langsung baru kita keluarin yang air lamanya, soalnya ini amis banget. Jadi memang tadi sampainya siang, ini udah agak sore. Cuman karena memang jauh ya kalau ngambil kita. Nah, ini si Chem Prime ini conditioner ya untuk langsung detoxify amonia. Jadi ini kan karena amonianya cukup tinggi ya, kita pakai ini cukup setengah ini, malah sedikit aja ini, karena jangan kekencangan bro, nanti kaget juga. Nah, ini kita kasih si Chem Prime. Stress guardku habis guys kemarin waktu buat aklimasi ikan-ikan kayak pari dan lain-lain. Jadi kita pakai ini. Oke, nah ini kita lihat, teman-teman bisa lihat. Yang pasti kita keluarin ini, satu keluar ke bawah sana, ngebuang, satu masuk dari sana. Nah, yang tak ambil ini yang baru datang ini adalah Asipenser diamond tapi yang high grade yang udah sortiran. Nih, beda sama Asipenser yang biasanya. Nah, selain itu di sini aku udah ada itu, ini Asipenser yang biasa apa ya ini ya, Rutenus atau Beluga, aku juga kurang paham. Nah, kalau yang itu apa juga ini namanya guys, kalian ada yang tahu? Yang agak putih itu ya Asipensernya, yang sana panda atau apa gitu guys, tapi bukan yang SB yang biasa. Nah, untuk setupnya terkadang kan kita mikir nih, wah susah nggak sih untuk pelihara Asipenser gitu ya. Untuk makanan mereka itu juga memerlukan agak sering dan agak banyak. Ini sehari bisa makan 3 kali sampai 5 kali guys. Nah, kalau untuk setup yang itu adalah aerator. Nih kalian lihat cukup kencang ya gejolak air, woi. Nah, kalau dilihat dari bawah sini tuh gitu. Jadi ini memang sekarang ada cuaci 2 Asipenser, 2 ini adalah apa, patin SB, patin albino. Nah, ini 2 ikan ini 2 ikan 3 ikan ini akan kita masukkan juga ke sini. Jadi memang kalau untuk pengalamanku guys memelihara ikan ini,
penting banget adalah aklimasinya. Satu. Setelah itu adalah yang pasti kebersihan air dan suhu ya. Kalau suhu di sini untungnya agak dingin, jadi cocok banget sebenarnya untuk ikan-ikan ini. Dan ikan-ikan ini sangat mudah lapar. Mereka untuk makan sekarang udah makan pelet. Dulu aku punya guys yang sudah gede sampai 70 cm. Sayangnya meninggoy karena waktu itu aku taruh di semi outdoor. Rupanya 2 hari berturut-turut hujan deras yang akhirnya menyebabkan shock pH gitu. Nah ini mereka lagi diaklimasi. Tadi merah banget, nah itu kayak gitu tuh. Tapi sekarang udah mulai beberapa mulai stabil. Nah ya kalau ini wajar ya kalau misalnya dia emang kayak gitu tuh. Memang ikan ini gerak terus, tidak bisa berhenti. Jadi kalau kalian bertanya nih misalnya, susah nggak sih sebenarnya untuk keep ikan ini? Sebenarnya di tempat temanku di Jakarta pun mereka keep dengan suhu Jakarta 28, 27 itu pun oke. Dan yang di Bandung, teman-teman yang di Bandung pun nge-keep di suhu 25, 26, 24 itu juga oke. Nah itu suhu yang sama seperti di sini atau di Temanggung. Nah ini, woi itu biasa mereka karena ini agak sempit tempatnya, sedang aklimasi. Oke, habis ini aku akan kasih coba kita akan kasih makan beberapa Asipenser yang di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa mereka sangat mudah untuk makan pelet pun mereka sangat suka ya. Nah ini aku di sini pakai pelet biasa, pelet tenggelam. Nah biasanya pakai pelet gini pun mereka langsung makan guys. Tuh mulai makan. Tuh. Nah jadi dia makan semua sih waktu itu, pelet makan. Pernah tak kasih udang beku makan. Bahkan waktu itu anakan lele pun dimakan guys, pernah aku tes ya. Nah cuman paling enak sih kalau udah mau makan pelet teman-teman. Jadi nggak repot ya kita. Yang satu lagi belum dapat, lagi nyari. Yang satu lagi panjang banget ya untuk ekornya. Iya udah 20 up. Nah, kalau yang ini seukuran dengan yang baru. Ini Asipenser Diamond. Nah itu lihat makan pelet. Kadang bisa pelet ini, kadang juga bisa pakai pelet koi untuk pertumbuhannya. Tapi yang pasti kita harus perhatikan juga mineral, kandungan mineralnya. Kadang aku kasih tambahan. Oke, jadi kita udah lihat ini kira-kira sudah terbuang segini ya guys. Hampir setengah ya, seperempat lah ini, seperempat dari ember. Jadi udah cukup banyak. Nih kotoran yang di sini juga udah banyak yang kesedot. Kita akan segera masukkan ikan-ikan ini ke dalam tank supaya mereka pun segera cepet seger lagi ya. Jadi dapat air yang fresh. Mereka sangat suka dengan kadar oksigen yang tinggi. Loh, tuh. Nah, kadang itu baru masuk mereka akan langsung nyari makan juga bisa. Nah, cuma nanti kita akan perhatikan dulu. Nah, kalau kita lihat, ini gila, cakep sih guys, asli guys. Tuh, grade-nya bagus ya. Grade-nya sih bagus. Nih, putihnya, diamondnya itu cakep. Nah guys, jadi untuk kalian memang kalau kalian mau belajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kalian mau mencoba untuk keep. Yang satu, kalian siapin tempat. Kalau misal ikannya ini, aku tank yang tak pakai 120,
Cuman sebelum ini mereka dari tank 150-50. Jadi kalian harus perhatikan satu tempat setupnya, filtrasi oksigen. Dalam arti kata oksigen adalah pergerakan gas exchange-nya harus bagus. Dan yang pasti adalah kita harus sering-sering perhatikan dia, karena dia itu sering lapar. Kalau lapar tuh dia naik-naik guys. Nah bahayanya takutnya kalau kalian pakai akuarium yang tidak ada rimnya atau rimless, yang nggak ada sabuknya di atas gitu, takutnya keluar kalau airnya terlalu tinggi. Itu karena pernah kejadian sama temenku kayak gitu, lompat ke atas. Jadi ikannya Asipenser ini memang susah-susah gampang. Dulu aku pernah keep dari 10 cm sampai 70 cm, dan sayangnya waktu itu karena aku tinggal keluar kota dan hujan 2 hari. Waktu itu sehari keluar kota, sehari di rumah, aku pikir nggak ada masalah. Ternyata besoknya hampir satu kolam itu meninggoy. Dulu itu sempat kejadian, cuman dari situ kita sangat belajar bahwa untuk perhatikan benar-benar ya, untuk airnya, apalagi kalau kolamnya waktu itu semi outdoor, hujannya terlalu lama 2 hari, ya begitulah. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys konten kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen belajar untuk keep, jangan lupa kalian tanya juga sama orang-orang seller-seller yang menjual, supaya kita bisa tahu kondisi ikannya seperti apa. Pastikan ketika dikirim dia puasanya cukup kayak gitu, karena pengiriman bisa lama dan dia bisa stres ikan-ikan ini saat di pengiriman. Lalu jangan lupa aklimasi suhu. So thank you guys for watching and see you guys on the next video. Dah. Nah guys, ini dia si Nika. Nah sementara pakai ini ya, karena aku lagi mau memesan. Biasa aku mengoleksi action figure cilik-cilik ataupun yang besar. Nanti kita akan cari action figure Nika ya kan. Nah ini dia dari pertama masuk ya guys, itu udah flaring, masih di plastik pun dia udah flaring. Nah kalau untuk mental udah tidak diragukan, cuman ternyata dia ini masih lebih kecil daripada si Sanji, dan itu adalah berita bagus. Artinya kita akan melihat sama-sama perkembangan si Nika ini, dan kita bisa mengupdate terus per bulannya seperti apa perubahan-perubahannya. Dan ya seperti yang kalian tahu, sebenarnya memang yang tak cari adalah barkah di bawah 30 cm. Nah ini baru 2 hari guys di sini. Aku masih melihat ya kayak adaptasinya dan segala macam. Mungkin dia tidak biasa di tank yang berfilter juga, jadi masih tetap ada, walaupun secara mental dia oke banget, tetap ada yang namanya penyesuaian gitu. Nah kalau untuk mental si Nika ini cukup oke. Kalau perbedaannya dengan si Sanji ini terlalu barbar ya, tuh lihat. Nih coba lihat nih, kita lihat Sanji. Nah Sanji ini matanya kemarin agak, nah dia itu paling susah ini ya guys. Dia kalau flaring dan ngamuk itu matanya tuh sampai digesekin ke kaca gitu guys, seringkali. Nah makanya ini Sanji itu aku harus agak berhati-hati dalam interaksi. Ini padahal aku lagi sering WC supaya matanya cepat pulih. Waktu itu udah sempat pulih, cuman ini kambuh lagi ya. Nah ini si Sanji memang lagi pengen tak naikin black dotnya kalau si Sanji gitu. Nah ini kalau si Nika kita akan lihat. Nah lihat kalau untuk mental dia sudah aman ya, aman banget ya. Gimana guys, ikan juara 2 kali, mental adaptasi pasti oke banget. Nah ini kalau kalian lihat black dotnya, wah ini guys sangat menjanjikan ya.
Ini baru ukuran segini guys. Bayangkan kalau dia tambah gede, black dotnya tambah pecah, tambah full ya. Belum lagi rimnya, kita akan progres juga. Nah ini memang apa ya, menjadi suatu kebanggaan lah guys kalau untuk kita bisa melanjutkan Barkanya Iqbalisda. Jadi sebenarnya thank you banget Iqbalisda yang akhirnya mau melepas Barkanya ke Fishroom ID. Walaupun dengan harga yang lumayan, tapi ya 2 piala loh guys. Mengerikan ini, masa depan sangat cerah gitu. Nah jadi memang masa depannya masih sangat cerah. Aku berharap tetap akan banyak ya untuk kontes-kontes Barca, supaya banyak orang yang akan mengikutkan Barkanya ke kontes gitu guys. Jadi aku masih mau perhatiin dulu ya teman-teman untuk perkembangannya si Nika ini, karena secara suhu bedanya jauh banget ya. Di sini kalian tahu sangat dingin, dan di Purwakarta itu jujur aja waktu itu panasnya minta ampun ya suhunya, bahkan dalam ruangan juga lebih panas guys. Jadi mau nggak mau ikan ini akan mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan suhu, temperature. Tapi kalau dia nanti sudah settle, benar-benar settle guys, pasti kalau dibawa jalan-jalan ke mall itu akan jauh lebih stabil secara mental dan adaptasi. Itu harapan dari aku supaya dia tetap melanjutkan prestasinya ya guys ya, supaya kita bisa bawa lagi ke kontesan. Akhirnya aku mendapatkan Barca kontes. Ya aku minta dukungannya teman-teman supaya ikan ini semoga menjadi tambah baik di tempatku di Fishroom ID. Semoga kita bisa progres dia. Aku tidak menuntut apa-apa dari ikan ini, yang penting kita menyayangi. Alright, so thank you guys for watching and see you guys on the next video. Dan teman-teman mohon maaf banget aku belum sempat untuk mengirim ke pemenang-pemenang giveaway, karena jujur aku sibuk banget dan aku habis ke Jakarta. Terus aku juga habis ambil Barca ini. Aku sudah mencari beberapa berkat, ternyata tetap jatuhnya ke sini. Thank you guys for watching, see you guys on the next video.